Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Ustaz Syahrukan. Sekarang malam 1 Muharram. Kita OTW konser dakwah ke Tanjung Hilir dan Kinibalu bersama nih sopir kita. Ada pengawal baru nih, Bang Mat. Masya Allah ngawal kita nih. Pengawal pribadi tidak ikut karena santri ada pawai obor. Ya, alhamdulillah, doakan mudah-mudahan selamat. Besok pagi kita undangan di Keraton Kadariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke masjid takut, ke tempat kerja berani. Ke masjid takut, main rumah tetangga berani. Memangnya corona cuma ada di masjid. Rakyat pribumi dilarang mudik, TKA asing boleh masuk. Malam takbiran Idul Fitri kemarin dilarang takbir keliling, tapi kafe-kafe sampai subuh. Saya keliling, saya tahu malam takbiran kemarin Idul Fitri tak boleh takbir keliling, tapi kafe-kafe dibiarkan buka sampai subuh tanpa ada protokol kesehatan. Kalau yang melanggar protokol kesehatan ulama, kalau yang melanggar Habib seperti Habib Rizik langsung ditangkap. Tapi kalau yang melanggar pejabat, yang melanggar orang kaya, yang melanggar artis, aman. Saya percaya itu corona adalah penyakit. Betul, penyakit corona. Tapi bingung Pak. Mata bingung Pak. Ya, sesak corona, mencret corona, pilek corona, keker dari bukan nyor corona, batuk corona, itabrak motor corona. Makanya di malam ini, ya biar Bapak Ibu ingin selamat dari corona, perbanyak baca selawat. Ini Masya Allah, acara ini yang memprakarsai, mensponsori adalah kelompok Majelis Selawat apa tadi? Al-Jabbar. Baca selawat insya Allah selamat. Apa kata Nabi Muhammad? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra salawat wa hatta anhu asra tiat wa rafa'alahu asra darajat. Yang artinya kata Nabi Muhammad, barang siapa membaca satu salawat saja, tak usah banyak-banyak baca salawat, yang penting ikhlas. Ya, baca satu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu salawat paling pendek. Orang sekarang minta diskon, panjang amat Ustaz. Bisa dipendekkan lagi. Dipendekkan lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dipendekkan lagi Ustaz. Masa Muhammad? Udah Muhammad dipendekkan, masa lagi mat gitu kan, enggak mungkin. Ini salawat kata Nabi Muhammad, barang siapa baca salawat satu kali saja, sallallahu alaihi asra salawat, maka akan Allah berikan kepadanya 10 salawat. Apa maksudnya 10 salawat? Maksudnya di sini salawat artinya akan Allah berikan orang yang baca satu salawat akan diberikan 10 rahmat, 10 keberkahan, 10 kebaikan, 10 obat, 10 perlindungan dari segala macam penyakit bahaya. Ingat ya, yang beri penyakit siapa? Allah. Yang beri obat, yang beri kesembuhan, yang beri perlindungan Allah. Dekati Allah, bukan malah menjauhi Allah. Cukup baca satu selawat, apalagi Al-Quran.
Apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, aku turunkan Al-Qur'an gunanya untuk apa? Ma huwa syifaa'un, sebagai obat perlindungan, kesembuhan, wa rahmatun, dan rahmat. Tapi kata Allah, lil mu'minin, hanya bagi orang yang percaya. Sekarang ini orang banyak tak percaya. Kalau yang mengatakan firman Allah, tidak percaya. Tapi kalau yang mengatakan pakar kesehatan dari Amerika, dia percaya. Kalau tidak percaya, coba. Bu, ada tidak orang Islam perempuan tak pakai kerudung tapi pakai masker? Ada tidak? Banyak tidak? Saya kadang-kadang ketawa, Pak. Ada perempuan dia udah pakai kerudung, nampak paha. Kayak pesantren saya tuh di Sungai Jawi Al-Jihad. Itu pesantren saya kan tidak kayak pesantren lain. Kalau pesantren lain itu ditutup, ya dipagar. Sedangkan Al-Jihad ini tidak bisa, karena ngumpul dengan tetangga. Ini rumah saya, ini rumah tetangga, ini pondok, ini rumah tetangga. Tidak bisa dibakar. Jadi kadang-kadang kalau santri, saya tak ngajar santri, pas di teras rumah saya, ada orang lewat. Ya, mulai dari Amoy, ya dari Cina putih, Cina hitam, lewat semua situ, lewat. Pertama lewat bupati, bayangkan, lewat depan rumah saya bupati. Apa? Buka paha tinggi-tinggi, lewat. Itu santri ngajar tutup mata, tapi gini, astagfirullahaladzim, rusak mata kau. Habis bupati lewat, nyusul Sekwilda. Apa Sekwilda? Nampak sekitar wilayah dada, lewat aja. Udah habis Sekwilda, ada lagi perempuan lewat, pakai baju you can see, you kamu can boleh, si melihat, my kete bulu ketiak, lewat. Ini kan banyak perempuan sekarang nih pakai baju adiknya. Udah tahu baju tak muat dipakai. Ditarik ke bawah, nyembol di atas. Diangkat ke atas, nyembol di bawah. Tapi kalau sini masya Allah udah ada kayaknya pakai jilbab semua nih kayaknya dia. Sana banyak Sungai Jawi. Ini kadang-kadang saya lihat, Bu, ini banyak perempuan. Dia tak pakai jilbab tapi pakai masker. Saya ketawa dalam hati saya. Kau degil. Kau perintah dokter pakai masker kau ikut, tapi perintah Allah nutup aurat pakai jilbab tidak kau ikut. Iya, kau selamat dari corona, tapi kau tak selamat dari neraka. Makanya perbanyak baca salawat. Bayangkan, baca satu salawat oleh Allah diberi 10 perlindungan, 10 kesembuhan, 10 obat. Tidak cukup itu. Apa kata Nabi Muhammad lanjutannya? Wa ta'anhu as-salatiat. Orang yang baca satu salawat akan dihapus darinya 10 dosa. Bayangkan coba, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, 10 dosa hilang. Bukan apa kita banyak dosa, belum dosa kaki mulut, dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa kemaluan, dosa tangan kaki. Ya, apalagi ibu-ibu itu paling banyak dosa mulut, bapak-bapak dosa mata. Makanya itu bedanya. Kalau bapak-bapak nangis, kebanyakan laki-laki nangis tutup mata. Kalau nangis, gini, ini laki-laki. Apa dia tahu? Mata dia banyak dosa. Kalau ibu nangis tutup mulut. Ini mata kita laki-laki ni Pak, banyak dosa Pak. Insya Allah kadang-kadang bapak berangkat kerja serba salah Pak. Berangkat kerja pakai motor, ya ada perempuan depan kita, ya Allah serba salah, nunduk ngeliat paha, bujur ngeliat salah, ngeliat ke atas tabrakan. Rezeki Ustaz, rezeki tak hidung kau, rezeki. Apa kata Nabi Muhammad? Lakal ula wa alaika tsaniyah. Kata Nabi Muhammad, lakal ula wa alaika tsaniyah. Pak, kalau bapak ngeliat perempuan, pandangan pertama tak ada dosa Pak. Wa alaika tsaniyah, pandangan kedua dosa. Ini contoh bapak pakai motor nih, ada perempuan, nampak paha bapak lewat, bapak ngelihat sekali, astagfirullahaladzim, tak dosa. Tapi kalau gini, kayaknya mulus ya, lihat lagi, yang kedua dosa. Itu dosa kita laki-laki banyak punya dosa mata. Kalau perempuan banyak dosa mulut. Makanya kalau laki-laki, kadang ada kalau laki-laki cerewet, sebutan apa? Colok bini. Ya, banyak dosa mulut nih Bu. Apalagi suka ngomongkan orang sampai cari kutu depan rumah tuh, ngomongkan orang. Mulai suami seorang, suami orang, suami tetangga, sampai suami dari Amerika, sampai ke sana. Nah, betul, ini mulut kau suka ngomongkan orang. Bu, saya tanya Bu,
Enak mana? Enak ngomongkan orang apa enak makan ayam goreng? Enak ayam goreng? Tak jaya, tak jaya. Batuk corona. Kalau kata saya, lebih enak ngomongkan orang daripada makan ayam goreng. Kalau tak jaya nih contoh. Ibu nih ngumpul ramai-ramai nih. Ya, sambil megang ayam goreng. Ketika ayam goreng nak nyampe mulut, nganga. Tiba-tiba ada kawan datang. Megang ayam nih, cek mana ayamnya? Cek lah nih ya. Ini ayam. Udah nyampe mulut nak makan, tiba-tiba ada kawan datang. Bu, kau dengar berita? Apa? Rupanya ya, istri Pak RT selingkuh. Ayo, kira-kira lanjut makan apa tak ada? Ketika dengar langsung lepas, iya ke? Tak jadi makan ayam. Ya. Maaf istri Pak RT, maaf bukan di Pak RT sini gurau ya. Kalau istri Pak RT sini insya Allah ahli ibadah, amin. Jadi masih enak ngomongan orang, bayangkan cukup baca satu salawat kata Nabi Muhammad, wa hatta'an wa asrati'at, akan Allah ampuni seluruh dosa kita. Dan tidak cukup itu, ditambah lagi wa rafa'alahu asyra darajat, orang yang baca satu selawat kata Nabi Muhammad akan diangkat baginya 10 derajat. Jadi Bapak Ibu jika ingin ya rezekinya lancar, bertambah, banyak berkah, banyak baca selawat. Yang belum punya anak, sampai sekarang belum punya anak, banyak baca selawat. Yang belum punya istri, yang laki-laki belum punya istri, ya ada yang bujang-bujang lapuk sini. Cepat yang laki-laki kau cepat kawin ya. Bujang-bujang lapuk cepat kawin sebelum kiamat terjadi. Nanti kalau kiamat terjadi kau belum kawin, nanti tak milu rugi. Yang perempuan pun gitu. Ya, yang belum laku banyak baca sholawat. Bayangkan kata Nabi Muhammad, ya cukup baca satu sholawat, Allah akan berikan kepada kita perlindungan. Makanya malam ini tadi udah baca sholawat, masya Allah. Nah, baca qasidah, kita baca sholawat sebentar ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah, mudah-mudahan kan dengan baca sholawat ini kita oleh Allah dijauhi dari segala macam musibah penyakit, amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita memasuki malam tahun baru Islam. Kalau malam tahun baru Masehi itu tahun baru apa Pak Ustaz? Itu tahun baru bukan punya orang Islam. Tapi degil aneh, yang banyak merayakan malam tahun baru Masehi orang Islam atau bukan? Yang banyak turun konvoi siapa? Orang Tanjung Ilir. Malam tahun baru Masehi itu bukan tahun baru kita. Malam 1 Januari itu tahan dia ngembong tak tidur sambil nunggu bunyi kapal kata dia. Bunyi kentut ditunggu, trompet. Tak tidur ngembong sambil bakar ayam orang, bakar jagung orang. Kadang-kadang ada orang Islam tak tahu. Nih contohnya sekarang ini malam tahun baru. Ada sebagian orang Islam tak tahu. Jadi ketika saya kalau malam ini santri saya sekarang pawai obor, tapi tidak di jalan raya, di lingkungan gang, ya. Enggak kok timbul fitnah. Jadi tiap malam tahun baru saya belikan santri itu mercon, kembang api itu. Ini ketika santri menghidupkan mercon tahun-tahun yang lalu, ketika santri naik bangunan lantai 3 menghidupkan mercon, ada tangga nanya, ada apa itu kata dia? Ada apa? Ya Allah, kau Islam ke bukan? Tak tahu dia ada apa. Tapi kalau malam 1 Januari, ya Allah, umat Islam sampai yang turun ke jalan, sampai konvoi, apa enggak muat jalan macet, 90% orang Islam yang merayakan tahun baru bukan milik orang Islam. Pertanyaannya, ada enggak orang non muslim yang merayakan tahun baru Islam? Ada. Makanya apa kata Nabi Muhammad?
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, yang artinya barang siapa ikut-ikutan ritual perayaan ada istiadat milik orang lain, fahuwa minhum, maka ia termasuk golongan mereka. Kalau kita ikut perayaan orang kafir, itu dianggap orang kafir. Ini kata Nabi Muhammad. Saya pernah Pak Buang, saya masih ingat, kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu, saya kebetulan jadwal khutbah saya di masjid di sini ini. Apa namanya masjid itu? Mana sini apa sini itu? Miftahul Jannah. Sekitar 7 tahun yang lalu lah. Saya jadwal khutbah saya di masjid Miftahul Jannah. Saya berangkat dari rumah kurang lebih jam 11 lewat. Pakai motor saya lewat depan Korem. Depan Korem udah macet dah. Ngapa pula macet? Tumben-tumben hari Jumat macet. Biasanya hari Jumat itu tak ada macet. Pelan-pelan saya, rupanya penyebab macet ada 5 ekor naga berbaris di jalan Tanjung Pura. Saya lihat muka-muka orang yang mikul naga. Saya lihat muka-muka. Astagfirullahaladzim. Yang mikul naga Cina hitam. Hari Jumat udah tak ke masjid mikul naga. Ada orang jawab, Ustaz, kami nih Pak Ustaz kan toleransi Pak Ustaz, toleransi Pak Bu. Yang dinamakan toleransi itu dalilnya udah ada dalam Al-Quran. Dari dulu insya Allah Bapak Ibu apal dalil toleransi. Lakum dinukum. Itu dalil toleransi. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Untuk urusan agama kita masing-masing. Jadi toleransi itu artinya menghargai, bukan mengikuti. Contoh Bu, Bapak ya, toleransi yang betul yang diperbolehkan oleh agama. Contoh, umpama ada tetangga Bapak Ibu ya meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia nih, orang non muslim. Lalu bapak-bapak bantu masang tenda, bantu nyusun kursi. Ini boleh, toleransi yang boleh. Ada tetangga Bapak Ibu, umpamanya acara kawinan, ibu-ibu pergi gerapo bantu ngupak bawang, bantu bersihkan ayam bawang. Ini toleransi, boleh. Tapi kalau ada acara Natalan, Bapak Ibu masuk gereja, bawa gendang hadrah, baca ya Nabi, itu bukan toleransi, toleransi. Ada nggak biasa nonton video-video, ada baca selawat di gereja, ada? Nanti akhirnya oleh mereka dibalas. Pak Ustadz, kemarin Pak Ustadz datang ke gereja baca selawat Nabi. Nanti hari Jumat Pak Ustadz jangan sholat Jumat, kami mau nyanyi-nyanyi di situ. Mau? Kemarin Pak Ustadz masuk gereja baca Quran. Nanti hari Jumat kata pendeta saya yang baca khutbah. Gimana kira-kira? Jadi toleransi itu Pak menghargai. Ada orang agama lain, ada acara Natal, tidak boleh kita kacau, tidak boleh kita ganggu. Itu bagus. Bukan malah mengikuti. Ini banyak orang Islam sekarang tak tahu, tak genah. Makanya jadilah orang, jadi manusia itu Bu, yang gaptek tidak apa-apa, tapi jangan gaptak. Oh ini cantik nih. Biar corona cepat hilang. Ayo hidupkan cepat. Saya tak terasa, saking semangatnya tak terasa. Ini dah melu-melu nih dari tadi. Dah. Jangan lihat kipas angin. Tak pernah lihat kipas ke? Lihat nih mumpung jauh-jauh dari India nih Ustaz Sarukan. Oh, letih aku dari India datang sini nih. Jadi Bapak Ibu silahkan gaptek tapi jangan gaptak. Apa itu gaptek? Gaptek artinya gagap teknologi. Ada orang punya HP, kita pun tak mau kalah beli HP. Biasa ibu-ibu nih Bu ya. Kadang-kadang ikut pengajian, kelompok kan kelompok ibu kan ada pengajian tuh, ada kelompok itu, kelompok kerudung kuning, kelompok hijau lumut kerudung itu, kelompok coklat, apa coklat, pink apa merah? Pokok tak kenal warna tak jelas tuh ya. Ada kelompok warna hitam kerudung. Ada kuning, macam-macam nih. Ini kadang-kadang ibu-ibu datang pengajian bukan nak hadir pengajian, nak pamer. Ketika ada bagi nasi, diangkat tangan, nampak gelang 5 buti. Aku belum dapat ya, dia. Pamer gelang. Belum lagi pamer kalung, mentang-mentang beli kalung baru dibuka ke dulu sikit. Kenapa pula sini panas sih panas? Gitu. Pamer baju abaya beli baru. Ya, panas aku beli baju ini, aku mari beli Jakarta 5 juta, panas. Ini ibu-ibu biasa nih. Gaptek Bu, gaptek artinya gagap teknologi.
Ikut-ikutan, ada tangga beli HP, tak mau kalah beli HP. Kemarin pernah musim sepeda apa tuh namanya, goes, sepeda lipat, tak mau kalah beli sepeda lipat. Masya Allah, sepeda lipat 5 juta mampu, kambing kurban 2,5 juta tak mampu. Betul lu? Haji cuma 30 juta mampu, haji 37 juta tak mampu, beli mobil Avanza 100 juta mampu. Murah kata dia. Bangun rumah 200 juta mampu, haji yang cuma 37 juta tak mampu. Gaptek, enggak apa-apa gaptek. Ada tetangga pasang wifi, kita mau tak pasang enggak, tak mau kalah pasang wifi. Yang enggak boleh itu gaptak. Apa gaptak? Gagap ketakwaan kita kepada Allah. Ada acara Valentine Day, ikut-ikutan. Tahu enggak yang perempuan tuh, yang budak muda-muda Valentine Day itu acara apa? Biasa bagi-bagi apa tuh? Bagi coklat ya. Tahu dia, agak ada acara Halloween, ikut-ikutan. Kadang-kadang TikTok tuh mending lah kalau budak kecil. Ini kadang-kadang udah punya cucu, gak mau bergaya gigi rongga. Halo guys, selamat pagi guys, lagi. Pas tak ingat semati bah. Ini biasa mbak-mbak nih orang selo. Kami udah tua dah Pak Ustaz. Kadang mbak-mbak nih pakai kegil. Udah tak pakai gerudung, kadang-kadang cuma pakai apa kemban-kemban yang keluar rumah. Kadang-kadang cuma pakai kotang, udah tali kotang lepas sebutik selek dia. Ketika bilang, "Bang, apa tak pakai gerudung, Pak? Cuma pakai kotang." Aku udah tua dah Pak Ustaz, tak mungkin ada orang mau aku. Kalau orang mabok? Kalau ada budak sakau mabok, habis kau bah. Maaf bah, ini gurau ya dibayar, dia tak ngantuk bayar. Nah, kalau ceramah tak ada gurau nanti bapak ibu ngantuk. Kalau ngantuk bukan dapat ilmu, dapat air liung 1 gelas. Iya, kalau air liung burung walet 1 kilo 15 juta. Kalau air bapak ibu sekilo siapa nak beli? Corona tak bisa beli. Makanya ya, ini malam tahun baru ini Hijriyah, tahun baru Hijriyah ini kita ambil hikmah tadi kata Ustaz Sulaiman. Hijriyah itu dari asal kata hijrah. Hijrah artinya berpindah. Ayo kita berpindah dari tidak tahu agama menuju mengetahui agama, dari tidak sholat menuju rajin sholat, dari maksiat menuju tobat, dari mungkin ibu-ibu yang berani pada suami menuju taat kepada suami, yang suami mungkin suka mukul istri, sekarang kita hijrah berpindah sayang kepada istri. Makanya ini saya sedikit juga ini ada hikmahnya hijrah, hikmahnya tahun baru Hijriah ini biar kita menjadi tambah bagus. Ini banyak suami istri, Masya Allah, ini kayaknya bapak ibu ini ceria-ceria semua dia. Tapi ketika di rumah ceria enggak dengan istri, dengan suami, ha? Pak, istri bapak tuh cantik-cantik, Pak. Masya Allah, Pak, Syahrini kalah. Tapi kalau di rumah cantik gini dah, Pak. Ambung. Astagfirullahaladzim. Bingung bapak, Bu. Masya Allah kalau sekarang cantik. Tapi kalau sehari-hari bapak balik kerja, dalam hati mudah-mudahan aku disambut oleh istri yang cantik kayak tadi malam. Tapi apa terjadi sampai ke rumah, ya Allah, rambut kayak kuntilanak. Dicium rambut bau ketombe, cium mulut bau petai, cium leher bau panak, di balik badan bau tanah. Akhirnya suami tak jadi nyium. Apa kata istri, bang, kau tak sayang agak aku ke? Ngapa kau biasa kau kan nyium aku? Ngapa sekarang kau tak cium aku? Kau tak sayang? Bukan tak sayang, kau bau. Makanya bercantik-cantik, Bu. Tapi ingat, Bu, ya, bercantik-cantik, berwangi-wangi di rumah. Ingat, di rumah, bukan di luar rumah. Ini Masya Allah, kalau di luar rumah cantik, dalam rumah. Makanya, Bu, ini lihat ini, cantik-cantik sampai mengkilat tuh muka, kayak kena makan. Akhirnya ada pantun, apa pantun? Nasi goreng cukup kembung, mun glowing sokon ambung. Ibu kalau udah cantik-cantik di rumah, Bu, ingat, Bu, ya, virus corona tidak terlalu berbahaya. Ada virus yang lebih berbahaya yang bisa merebut suami ibu, namanya virus Marcona dan Marlena.
Kalau kena virus narkoba habis suami ibu terbut. Ingat dulu ya, di luar sana bu banyak saingan ibu yang lebih muda, yang lebih cantik, yang lebih seksi, yang lebih wangi, yang lebih getek, banyak. Makanya nanti malam ibu tidur lo ya, tidur. Ketika ibu tidur, pas bangun dulu ibu. Jam 3 subuh tuh ibu bangun lo. Sebelum suami ibu bangun lo. Udah ibu bangun, jangan langsung bangunkan suami, mandi lo ibu. Mandi, dia itu lap. Ya pakai baju yang cantik, pakai gincu, pakai soda, pakai apa namanya? Shadow, pakai bulu alis, maskara tuh. Semua lah pakai, nggak nyong-nyongnya jelantah, langsung pakai. Udah itu semprotnya wangi satu badan. Udah semprot ibu, udah cantik nih, ibu bangunkan suami ibu. Bang, bangun bang, tahajud bang, hampir subuh. Ketika bapak bangun ngelihat, astagfirullahaladzim, masya Allah, bidadari, cantik, sejuk mata ngelihat. Ini malah tiap malam terbalik. Suami jam 3 bangun dulu, ibu belum bangun. Ketika bapak bangun, buka mata, astagfirullahaladzim. Apa tak terkejut? Rambut satu ke barat, satu ke timur. Tidur ngangkang kayak belum bedung. Udah ngangkang ngangak beliau bunyi lagi. Kata suami, ya Allah jelek bini aku nih, cuma karena darurat nggak dage. Makanya bu bercantik-cantik di rumah. Ingat pak bu ya, ingat ibu-ibu bu. Suami ibu dulu ketika pengantin baru yang dilihat tuh muka ibu yang cantik, body ibu yang seksi, yang aduhai. Dulu ketika pengantin baru. Kalau enggak percaya coba lihat nih pengantin baru. Pengantin baru malam pertama kentut istri wangi. Billahirrahmanirrahim. Tak gaya. Coba nih pengantin baru malam pertama kentut bini tak sengaja terkentut. Tuh katanya. Itu namanya kentut jaim. Akhir kita kentut, bini bilang ke suami, maaf bang, tak sengaja bang, cek kentok ngalpok. Maaf bang, tak sengaja. Apa kata suami malam pertama? Tidak apa-apa sayang, bau durian. Ada kentut bau durian. Iya, durian busuk. Malam pertama pengantin baru, masya Allah, kentut istri bau durian. Tapi kalau udah kawin dapat setahun apalagi 10 tahun, jangankan kentut, pakai minyak wangi bini. Apa kata suami? Nggak muntah punya bagi gue. Kenapa bu? Karena suami ibu yang udah kawin lama setahun apalagi 20 tahun, nggak diperlukan lagi muka istri yang cantik, muka badan istri yang seksi. Yang diperlukan oleh suami yaitu mulut istri yang cantik, kata-kata istri yang cantik, kata-kata yang lemah lembut. Ini yang diperlukan oleh suami. Sekarang ini pak 1001 pak cari istri kayak gini. Apa kata Nabi Muhammad? Kata Nabi Muhammad, puluhan tahun aku menikah dengan istriku Khadijah, sekalipun dia tidak pernah berwajah masam cemberut kepadaku. Tidak pernah sekalipun. Kalau istri bapak gimana pak? Merengut pernah tak? Alhamdulillah merengut tak pernah. Tapi kalau ngomel tiap pagi tak kalangan burung keong. Ini yang diperlukan suami, yang lembut-lembut bu, hati-hati bu. Apa kata Nabi Muhammad? Ibu sering dengar hadis Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, yang artinya surga berada di bawah telapak kaki. Pernah tak dengar hadis itu bu? Pernah kan? Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jadi kalau kelaikan suami marah, kau hati-hati ya, surga kau tuh di bawah telapak kaki aku. Nah macam-macam kau. Emang betul bu kata Nabi Muhammad, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu kalau perempuan belum kawin. Yang gadis-gadis tuh yang belum kawin, surganya berada di bawah telapak kaki emaknya. Tapi kalau perempuan udah kawin, apa kata Nabi Muhammad? Surga berada di bawah telapak kaki suami. Artinya seorang istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Contoh, bapak ibu manggil, orang tua manggil, ping ping. Itu kan bahasa gaul, ping. Nih, ya. Nih, nak, buatkan bapak Indomie. Bersamaan suaminya manggil, sayang sayang. Gitu pak kalau manggil istri pak.
Ini kadang wati tuti, bunyi bun kacong. Saya udah tua dah Pak Ustaz, umur 60 dah Ustaz, istri saya umur 60. Masa lah manggil sayang-sayang? Ya, enggak apa-apa, Nabi Muhammad umur 63, istrinya ada umur lebih tua 68, 75. Tapi Nabi Muhammad kalau manggil istrinya, ya Humaira, yang artinya sayang. Nanti bapak balik tes Pak ya, biasa panggil ibun kacong tuh. Balik nanti minta kopi, sayang, buatkan kopi sayang. Apa kata bini bapak? Bang, masuk jin apa kok bang? Kata anda ini bapak lebay gitu. Ini contoh Pak Bu ya. Bu, contoh istri lebih wajib taat kepada suami daripada taat kepada orang tuanya sendiri. Contoh, bapaknya ibu manggil, nak, masakan bapak Indomie. Bersamaan suami ibu pun manggil, sayang, buatkan abang kopi. Lalu ibu mendahului permintaan orang tua ibu masak Indomie tanpa ridho, tanpa izin dari suami. Si istri berdosa. Tapi bapak sebagai suami jadi gak suami yang soleh. Kadang-kadang ada suami ini keras kepala. Kau dengar kata Pak Ustadz tuh kan, aku ini lebih muda dari bapak kau. Buatkan lo kopi aku. Ini suami tak gena. Kalau suami bagus dibilang gini, udahlah sayang, buatkan lo Indomie bapak kau. Karena bapak kau kan bapak aku. Aku tak mungkin dapat kau kalau tak dapat izin dari bapak kau. Betul lah lo. Jangan pula sikit-sikit ada suami Masya Allah, sikit-sikit tangan melayang, tinju, diinjak istrinya. Ketika minta kopi, istri tak sengaja. Jadi bapak kalau istri punya salah tuh harap maklum Pak. Perempuan nih Pak, dibuat dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Tulang rusuk tuh Pak bentuknya bengkok. Kayak celurit tuh Pak, bengkok. Jadi kalau bapak langsung bujurkan, patah. Itu perempuan, bapak langsung marah-marah, kasar. Itu bukan tambah bagus tuh perempuan. Harus dibujurkan dengan pelan-pelan, dengan lembut. Ini perempuan. Makanya perempuan dengan laki-laki itu beda. Jadi ketika Nabi Adam dirayu oleh iblis di surga. Jadi Nabi Adam dengan Siti Hawa ini kan masuk surga. Nabi Adam pertama sendiri di surga nih, temenong Nabi Adam sendiri. Akhirnya Allah tahu, Adam, Allah tanya, "Ngapa kau temenong?" "Saya ndak punya kawan ya Allah." Akhirnya diambillah tulang rusuk Nabi Adam sebelah kiri, dijadikanlah Siti Hawa. Makanya ibu makasih ke bapak tuh. Bapak berkorban tulang rusuk. Ini kadang-kadang suami dilawan, suami kurang ajar. Apa kata Nabi Muhammad? Ibu, bu. Kadang-kadang kan, ada waktu-waktunya ibu dengan bapak tak baik. Ada tak Bu? Makanya itulah disebut rumah tangga. Kenapa dia disebut rumah tangga? Tangga tuh Bu, turun naik. Enggak ada tangga naik tak turun-turun. Itulah tangga turun naik, itu rumah tangga. Kadang-kadang bagus, kadang-kadang tak bagus. Kadang-kadang baik, kadang-kadang kelahi. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang sedih. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin. Itulah rumah tangga. Bapak ketika istri bapak tengah tak bagus, ya panas, bapak harus jadi air. Jangan bapak pun jadi api. Akhirnya tak padam-padam tuh api. Jadi akhirnya diambillah tulang rusuk kiri Nabi Adam, dijadikan oleh Allah Siti Hawa. Punya kawan Nabi Adam. Cuma Allah bilang ke Nabi Adam dengan Siti Hawa, "Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Adam, Hawa, jangan sekali-kali kau berdua ya mendekat ini pohon, namanya pohon huldi. Jangan kau dekat-dekat. Akhirnya, ya inilah laki-laki banyak tak kuat kalau dirayu istri. Kalau dirayu perempuan, banyak laki-laki jatuh gara-gara perempuan. Kiai jatuh gara-gara perempuan. Orang kaya jatuh gara-gara perempuan. Pejabat jatuh gara-gara perempuan. Akhirnya Siti Hawa pun merayu Nabi Adam. Bang Adam, ya ikut kami yuk pergi ke pohon yang Allah larang. Tak boleh. Jangankan ngambil buah, dekat-dekat tak boleh. Dah lah Bang Adam, tak kawan lah. Bapak kalau udah begitu bini merengot. Karena perempuan gitu Pak. Kalau udah perempuan tak baik Pak, Indomie tawar rasanya Pak. Ya, kayak ada orang katanya ketika makan Indomie tak ada rasa, dikira kena corona. Rupanya bumbunya tak dipasang. Akhirnya dirayu, ayolah Bang Adam, ayang beb, ayo. Ya akhirnya Nabi Adam pun tergalah. Ngambillah Nabi Adam buah huldi Bu, 2 buti. 1 dipegang Nabi Adam, 1 diberikan Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam makan. Ketika Nabi Adam makan,
sebelum masuk perut melekat di sini sebentar. Makanya laki-laki punya jakun. Coba nih laki-laki ada enggak ininya? Kalau di sini ada bencong, tuh bencong. Di Gertak 1 tuh banyak tempat saya tuh. Saya kadang-kadang kalau balik ceramah nih dengan santri nih, ya kalau balik ceramah saya sengaja dengan sopir nih lewat di depan Hotel Mahkota. Masya Allah, depan Hotel Mahkota Pak, saya dicegat Pak, jam 1 malam dicegat. Yang cegat saya depan Hotel Mahkota asli perempuan asli. Buka kaca, bang sini lah bang, 100.000 ya bang. Masih mahal daging sapi 130. Akhir saya lari agak nyampe Gertak 1 ada cegat lagi saya Gertak 1. Yang cegat saya di Gertak 1 laki-laki bukan, perempuan bukan. Bong. Siang Yanto, malam Yanti. Gratis man, tada. Makanya Bapak Ibu kalau nak bedakan laki-laki atau perempuan, walaupun ada laki-laki bencong-bencong yang mukanya cantik, yang suaranya asli perempuan, kalau Bapak Ibu masih ragu, pegang leher. Pegang leher. Tapi nggak tombol lah ya. Kalau ada jakunnya nih di sini nih, berarti itu laki-laki. Sedangkan Siti Hawa apa yang terjadi? Ketika Siti Hawa makan buah huldi, sebelum turun ke perut, ya melekat di tengah-tengah. Melekat di tengah-tengah, terbelah dua. Alhamdulillah. Untung melekat di tengah-tengah. Kalau melekat di dengkul, gimana nak nyusukan anak? Atau melekat di belakang, itu kan tumor. Ini perempuan. Bapak kalau punya istri salah, bapak harus menasihati dengan lembut. Makanya Ibu, kenapa sampai Nabi bilang surga istri berada di bawah telapak kaki suami? Karena korbannya Nabi Adam. Bayangkan tulang rusuk kiri dikorbankan hingga jadilah ibu-ibu sampai sekarang. Hati-hati Bu. Ibu yang kadang-kadang tak baik dengan suami Ibu. Ibu tak baik malam ini, mungkin nih malam ini ya ada kadang-kadang nih kelahi suami istri bukan masalah besar, masalah remote kadang-kadang. Kelahi gara-gara remote. Suami nak nonton berita, istri nak nonton India. Akhirnya kelahi tak baik. Nah, tidur tak baik. Suami ngadap barat, istri ngadap timur. Apa kata Nabi Muhammad? Dengarkan Bu. Kata Nabi Muhammad, seorang istri kalau membuat suaminya marah, maka malaikat Allah dan malaikat akan terus melaknatnya sampai dia bisa membuat suaminya tersenyum, sampai dia minta maaf kepada suami. Oleh Allah dilaknat, oleh malaikat dilaknat. Ibu yang tak baik dengan suami, ketika ibu jalan kena malaikat apa? Mudah-mudahan kau kena tabrak motor. Jalan, mudah-mudahan kau jatuh patah kaki kau. Mudah-mudahan kau kena corona. Mudah-mudahan kau kena tabrak kena timpa kayu. Didoakan jelek. Sampai kapan malaikat berhenti doa jelek? Sampai ibu membuat suami tersenyum. Makanya ini sekarang Pak, cari istri solihah ini sulit. Kalau cari istri cantik belum go. Makanya yang muda-muda belum kawin. Ya, pilih istri itu bukan cuma yang cantik, tapi yang solihah. Terus kalau udah kawin gimana Ustaz? Yang muda-muda nih, yang udah kawin, ada yang belum kawin nih? Banyak. Alumni pondok rata-rata. Jangan kau nih salah baca hadis kayak kau nih. Ya, hadis itu kan an-nikahu sunnati. Nikah itu sunnahku. Cuma karena tak ada harokat, nggak ada harakatnya, dia bukan baca an-nikahu sunnati, dibaca an-nikahu santai. Bagi yang muda-muda nih, biar semangat nak kawin ya. Ini kalau insya Allah langsung kawin Nabi malam ini. Apa kata Nabi Muhammad? Tanakahu, menikahlah kalian. Yang belum kawin menikah. Setelah kawin bagaimana kata Nabi Muhammad? Takasaru. Banyak-banyak buat anak. Fa inni mubahin wa fi riwayatin fa inni mukafirun bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku bangga melihat umatku banyak di hari kiamat. Jadi oleh Nabi Muhammad disuruh banyak buat anak. Nggak ada Nabi Muhammad suruh anak cukup 2, nggak ada. Ayo Ustaz cari di Al-Quran, di hadis Nabi yang ada dalilnya anak cukup 2, nggak ada. Yang ada tuh anak cukup 2 lusin. Ya, ibu-ibu tak usah masuk KB, nanti malam masuk KB. Perbanyak buat anak. Ini kadang-kadang anak cuma 2. Satu bodoh bala, satu aja hilang. Siapa yang nak gantikan kita? Tapi kalau bapak ibu punya anak banyak, anaknya 6. Anaknya 6, Masya Allah. Yang pertama jadi penceramah. Yang kedua jadi qori kayak Ustadz Hakim tadi. Yang ketiga jadi tukang bangunan. Yang keempat jadi dokter. Yang kelima jadi polisi. Yang keenam jadi pencuri. Enak.
Ada acara di sini, acara Muharram tahun depan. Tahu saya ngundang saya, cukup telepon anak yang jadi penceramah. Cong, kau balik Cong. Ada apa Pak? Di Tanjung Ilir ada ceramah. Kau yang ceramah. Siap Pak. Perlu kori, telepon. Cong, balik. Ada acara. Kau kori. Siap. Nggak bangun rumah. Ada anak jadi tukang. Sakit. Ada anak jadi perawat, jadi dokter. Motor ke polisi. Ada anak jadi polisi. Tak punya duit. Ada anak jadi pencuri. Tada lagi, tada. Mudah-mudahan anak kita semua jadi anak soleh-solihah. Jadi bapak, jangan istri salah sikit. Kadang-kadang suami main tempeleng, main tinju. Ketika suami minta kopi, ya sayang buatkan kopi manis. Namanya istri itu Pak, karena dia banyak sibuk Pak ya, letih, sakit jadi perempuan jadi laki-laki Pak. Kalau bapak tuh balik bangun, ya bangun tidur, sholat subuh, udah sholat subuh teriak, "Mak, kopi." Udah kopi datang, berangkat kerja, sore balik. Istri gitu Pak. Bangun tidur, masak air panas lo Bu ya. Cuci piring, sholat subuh. Habis sholat subuh bisa santai? Belum. Masak nasi lo. Udah masak nasi nanti apa? Cuci baju anak. Udah itu apa lagi? Ngepel, nyapu, nyetrika, jemur baju. Belum lagi apa? Banyak kegiatan istri itu tak selesai. Ini sakit. Jadi kalau kita punya istri salah-salah, harap maklum. Salah-salah sikit harap maklum. Contoh istri bapak nih, minta kopi bapak. Akhirnya karena istri letih, tak konsentrasi Bu ya. Maksud istri itu pingin masuk ngambil gula, tak sengaja ngambil micin. Dimasukkan dalam gelas kopi, micin 2 sendok. Ketika bapak minum, ya. Ketika bapak minum, "Tueh," kata bapak. "Kena muka bini, mata kau tak bisa bedakan. Mana gula, mana micin." Astagfirullahaladzim. Ini tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini kadang-kadang suami gitu, ditinju istrinya. Pak! Kena mulutnya, rongak 5 buti. Kalau rongak 5 buti kan bapak yang rugi. Dibawa ke dokter berapa duit itu? Mahal. Bawa acara kawin tak bisa, malu rongak. Gampang Pak Ustaz, belikan gigi palsu. Iya gigi palsu, kalau makan dodol kan ngikut. Kalau jadi imam tak bisa tuh gigi rongak bayar. Tak bisa baca walau boleh, tak bisa. Kalau ndak rongak kan nyaman. Lidah nekan ke gigi walau boleh. Kalau rongak tak bisa ngelos walasol. Maaf yang rongak, jangan tersinggung, saya pun rongak gak satu. Jadi jika ingin rumah tangga kita harmonis ya, ingin mendapat berkah dari hijrah ini, berpindahlah dari suami yang jahat menjadi suami yang baik, jadi istri yang tidak solihah menjadi istri yang solihah. Begitu pula anak. Ini sekarang Pak, naudzubillah anak kita banyak tambah kurang ajar gara-gara corona nih. Anak kita udah tak sekolah sampai 2 tahun. Sekolah lewat ini nih, apa namanya nih? Daring. Ya, lewat HP. Anak kita sekolah lewat HP bukan tambah bagus, tambah rosak. Belajar lewat HP 2 jam, main game 5 jam. Belum lagi pacaran dengan kawan sekolah, belum lagi nonton video porno. Rosak anak kita gara-gara HP. Benteng terakhir bagi anak kita di zaman yang sudah rusak ini, gara-gara corona khususnya, benteng terakhir sisa 1, masukkan anak kita ke pondok pesantren. Santri saya sekarang 600-an. Ya, ini yang ditolak mungkin ada 300-an saya tolak. Banyak orang datang Pak Bu. Inilah saya tutup tak terima. Ada orang datang lagi, "Ustaz, saya mondokkan anak saya Pak Ustaz. Anak saya sampai 2 tahun tak ada sekolah Pak Ustaz. HP terus Pak Ustaz, pening kepala saya Pak Ustaz. Tak berhenti main game. Bahkan tambah kurang ajar, berani ngelawan saya Pak Ustaz. Ini saya mondokkan. Mohon maaf Bapak Ibu, udah tak muat, mau diapakan lagi?" Banyak orang sadar. Jadi benteng terakhir anak kita nih, pondok pesantren. Anak Bapak Ibu kalau tidak mondok, cuma sekolah umum, sore-sore berangkat, "Pak, Mak, kami nak berangkat les." Ya, berangkat les. Tak balik jam 9 malam gimana Bu? Bisa tenang-tenang gak Ibu tidur? Terutama anak perempuan, tak balik jam 9 malam. Gimana? Bisa tidur Bu? Nggak bisa, pening kalau kita nyari. Apalagi sampai jam 1 malam tak balik. Tapi kalau anak kita mondok di pesantren, jangankan tak balik jam 1 malam, tak balik 1 tahun, kita tenang. Kenapa? Karena di pesantren ada yang ngurus. Iya Bapak Ibu tenang, saya sekepilengan. Kayak ada wali murid, di polisi ini wali murid, intel dia. Anaknya mondokkan tempat saya, anaknya nakal. Pak Ustaz, saya mondokkan anak saya. Masya Allah Pak Ustaz, anak saya udah pandai ngerokok dah Ustaz. Berani ngelawan saya, preman-preman yang tak berani ngelawan saya. Ini anak saya berani ngelawan saya. Ini Pak Ustaz, saya serahkan ke Pak Ustaz. Nah, orang begitu kalau anaknya nakal, bodoh bale, blenger, meleng, diserahkan ke Pak Ustaz. Tapi kalau anaknya tak nakal, cerdas, disekolahkan umum tinggi-tinggi.
Akhirnya saya terimalah anaknya itu, saya rawat dengan ustaz-ustaz yang ada, saya ajar. Dapat sebulan, bapak emaknya yang polisi ini datang ke rumah saya, jenguk anaknya. Ketika anaknya datang, Masya Allah udah berubah Pak Bu ya, anak pondok, salaman dah bolak-balik, ngomongnya lembut, duduknya nunduk depan orang tua. Masya Allah bapaknya ngomong, Alhamdulillah Ustaz, anak saya mondok sebulan udah ada perubahan. Alhamdulillah Ustaz, sejak anak saya mondok Pak Ustaz, saya tenang kerja, tenang makan, tenang tidur Ustaz, tenang, kata dia. Saya bilang, iya kau tenang tidur, aku tak bisa tidur pening pada aku berusaha kau. Kau nak tidur. Makanya bapak ibu yang anaknya punya pondok, jangan lupa kan kiainya tuh. Kalau di rumah ada telur ayam lebih, kirim beri jamu biar sehat. Ini kadang-kadang udah tak bawa apa-apa. Yo, kopi kiainya 5 gelas dihabiskan. Udah itu tak bawa rokok Pak Ustaz, kami tak bawa rokok. Terus minta rokok Pak Ustaz sebatang ya. Sebatang. Udah itu nambah ke 2 batang, setengah bungkus habis. Udah itu balik, makasih Pak Ustaz ya, mas tak tumbuk kok ya. Jangan lupa kalau Pak Ustaz salaman. Ingat ya, corona itu bahaya. Makanya nanti habis acara ini yang salaman saya tak boleh langsung bahaya, takut nular. Biar tak nular corona, salamannya harus ada lapis. Ngerti panitia? Kalau lapisnya tipis tembus corona, harus tebal. Maaf Pak Bu Gurau ya dia. Kita sebagai ustaznya harus ikhlas. Ngerti Ustaz Sulaiman, Ustaz Madin ya, semua ustaz sini harus ikhlas. Kalau diundang orang tahlil apa diberi amplop alhamdulillah. Enggak diberi inna. Salah lagi. Kadang-kadang ada Pak Ustaz tak ikhlas. Ketika dia diundang tahlil, yang undang tahlil orang kaya. Ya, yang undang orang kaya, dalam hati dia sabrok nih kata dia kan. Yang undang tahlil orang kaya, yang datang ramai, mic-nya cantik lagi. Masya Allah, ustaz yang tak ikhlas nih, mimpin tahlil nyaring, semangat. La ilaha illallah, di depanku lau ayam. La ilaha illallah, amplopnya pasti lumayan gitu. Tapi ketika yang undang tahlil orang miskin, ya Allah Pak Ustaz mimpin tahlil letoy. Kalau tak santai. La ilaha illallah, di depanku ubi kayu. La ilaha illallah, amplop mesti 5.000. Makanya bapak ibu, jika anaknya ingin jadi anak soleh solihah, masukkan anaknya ke pondok pesantren agar anak kita punya akhlak. Ini sekarang ini banyak anak sekarang tak punya akhlak, tak punya sopan santun, kurang ajar kepada orang tua, berani melawan orang tua. Kalau yang berani ngelawan orang tua ndak mondok mending. Tapi kalau masih udah santri, udah pernah mondok tapi masih kurang ajar ke orang tua, ini dosanya berlipat. Insyaallah santri-santri ini tahu dalam kitab Zubat, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil watan. Yang artinya orang yang udah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan. Ada santri alumni pondok tahu bahwa melawan orang tua tidak boleh, tapi dia malah melawan orang tua, menyakiti orang tua, tak baik kan orang tua, kurang ajar kepada orang tua. Apa kata Imam Ibn Rutslan dalam kitab Sofatul Zubat? Mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang alim yang udah tahu ilmunya tapi tidak diamalkan akan dilemparkan ke dalam neraka sebelum orang kafir masuk neraka. Ini santri-santri yang tak punya akhlak kepada orang tua. Tahu cerita Alqamah? Ini Alqamah Masya Allah sahabat Nabi Pak, yang ahli ibadah, rajin ibadah Pak. Ya, kalau kita kalah kita tahajudnya. Jadi Masya Allah tahajud, puasa, rajin. Cuma Alqamah di akhir hayatnya. Jadi kenapa Alqamah ketika akhir hayat tidak bisa menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah? Ketika hampir meninggal Alqamah tidak bisa menyebutkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena Alqamah lebih sayang kepada istrinya daripada kepada ibunya. Ini ada laki-laki biasa, saking takut istri, ya dia tak peduli kepada emaknya. Kalau nak beri duit emak, bertapuk-tapuk di belakang bini. Ada tak? Ada. Takut ketahuan bini. Mak, jangan bilang-bilang ya diberi aku. Diam ya, diam. Ibu kalau punya suami yang takut gini, ibu sebagai istri solihah, jangan ibu malah panas-panas. Kadang-kadang ada istri yang tak kenal nih. Kau awas kau ya, kau beri emak kau, emak aku tak ada. Beda lah bu, dia kan mak dia, bukan mak kau. Emak dia. Ini kadang-kadang tak mau. Pokoknya kalau emak kau 100.000, emak aku 100.000. Jangan gitu. Kalau istri solihah, ibu tahu bahwa suami ibu takut ke ibu,
Dia ibu tahu suami ibu beri bertapuk-tapuk beri makanan duit kepada emaknya. Istri Soleh akan bilang ini, udahlah bang, jangan kau bertapuk-tapuk, beri apa aku suka, karena mak kau kan mak aku. Cuma kalau bisa bang, lembut ngomong, kalau bisa mak aku pun beri walaupun tak sama bang, mak kau 100.000, mak aku 20, jadilah bang. Gitu. Ini kadang-kadang awas kau ya, sampai ketahuan kau awas, suami takut. Sekarang ini banyak suami takut bini, badan dia besar. Tuh ikut fitness. Kalau sama laki-laki apa itu? Garuk. Kena bini takut. Baru keluar semenit bini nelpon. Bang, nak kemana kau? Ke depan. Balik. Tak menjamin badan besar tuh. Jangan kira-kira yang badan kecil-kecil kurus-kurus tuh. Bisu-bisu itu berani ke bini itu. Makanya dia takut suami-suami kau ada bini. Sikit-sikit telepon terkejut. Dapat WA dari bini terkejut. Makanya menurut penelitian Bu ya, lebih banyak suami mati dulu daripada istri. Betul nih. Walaupun suaminya lebih muda, banyak suaminya mati dulu. Kenapa suami banyak mati dulu? Karena banyak suami kena penyakit terkejut. Makanya yang bikin terkejut. Akhirnya singkat cerita si Alkomah Bu ya, dia lebih sayang kepada bininya. Kalau bininya minta apa, bini manggil, bang, belikan aku apam pinang. Sebentar tuh apam pinang. Tapi kalau emaknya manggil, nak, belikan aku apam pinang. Aduh mak, mana ada duit mak, macam-macam kalau nggak emaknya. Bini manggil, bang, yuk cepat bekerja. Kalau emaknya, tunggu loh mak. Dia Alkomah ini lebih sayang pada bininya, tapi tak sayang kepada emaknya. Akhirnya si Alkomah ketika sakit keras Rabu, tidak bisa mengucapkan syahadat. Para sahabat pun lapor pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang menjenguk. Nabi Muhammad ajak, asyhadu an la ilaha illallah. Si Alkomah diam, tak bisa nyebut. Nabi Muhammad bingung. Nabi Muhammad tanya kepada sahabat, apa ini penyebabnya Alkomah tak bisa baca syahadat? Lalu sahabat menceritakan bahwa Alkomah lebih sayang pada istrinya, tapi tak sayang pada emaknya. Dia tak peduli kepada ibunya. Akhirnya Nabi bilang kepada sahabat, kau pergi ke emaknya, kau bilang si Alkomah sakit keras. Datang sahabat ke rumah emaknya, mak, Alkomah sakit keras. Apa kata emaknya? Jangankan cuma sakit, mati pun aku tak mau pergi. Sakit hati aku. Akhirnya sahabat balik lapor pada Nabi. Sampai Nabi bilang, kalau tidak mau, aku nak bakar Alkomah, kata Nabi. Ini Nabi pura-pura, tidak mungkin Nabi bakar, pura-pura ya. Akhirnya sahabat bilang, Bu, kalau ibu masih tak mau jenguk Alkomah, tidak mau maafkan Alkomah Bu, Nabi akan bakar anak ibu. Masya Allah, namanya ibu Pak Bu ya. Walaupun dah sakit hati kepada anak, ya ketika mendengar anaknya akan dibakar, luluh hatinya. Dia datang kepada Nabi Muhammad, Nabi, kalau jangan bakar anak saya Nabi. Saya sebenarnya sakit hati. Alkomah itu lebih sayang kepada istrinya. Istrinya minta apa saja langsung dibelikan. Dia sangat perhatian istrinya sakit, langsung diurus, dijenguk. Tapi aku sakit tidak dipedulikan Nabi. Sakit hatiku. Tapi karena kau membakar Alkomah, ya aku memaafkan Alkomah Nabi. Akhirnya kata Nabi, ya kalau gitu tidak jadi si bakar. Padahal Nabi tidak bakar, pura-pura. Akhirnya Nabi bimbing, asyhadu an la ilaha illallah. Alkomah pun bisa nyebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa dia bisa nyebut? Karena sudah dimaafkan oleh orang tuanya. Makanya hati-hati. Hei anak-anak yang masih punya orang tua, sayangi. Jangan sampai kurang ajar. Cium tangan, cium kaki, tidak cukup cium tangan. Ya, anak tidak cukup cium tangan. Kenapa? Karena banyak anak yang sudah mencium tangan orang tuanya, masih berani melawan orang tuanya. Tapi kalau anak mencium kaki orang tua, wajah yang mulia dihinakan dengan mencium kaki orang tua, insya Allah anak tersebut tidak akan berani ngelawan. Makanya santri saya, mungkin di sini ada wali santri tahu, alumni santri saya kalau liburan tuh Bu, Pak, seliburan ada dua peraturan. Ya, yang pertama munreng madhura wajib abesah. Ya, bahasa halus engki punten. Makanya kita ada karangan parbosan. Ya kakak saya ngarang pakai lagu. Iya engki enje punten engko kau lekake sampean entar tedung. Nah, entar tedung gitu. Entar mius. Pak entar tedung. Entar mius datang Rabu. Ya. Itu wajib santri kalau liburan dua. Pertama wajib parbesan bahasa halus, yang kedua wajib cium tangan dan kaki kedua orang tua. Saya, ini santri tahu, saya 1 hari 3 kali cium tangan orang tua saya, cium kaki. Ya, sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang diajarkan orang tua saya. Kenapa? Karena bapak ibu, kenapa bapak ibu ini mungkin ada ekonominya melarat,
Rumah tangganya tak bagus. Kenapa? Bisa jadi kita tidak pernah membahagiakan orang tua. Bapak ibu kalau ingin ekonominya naik, ya, rezekinya gampang, lancar, berkah, buat orang tua bahagia, buat orang tua senang. Jangan pelit-pelit ke orang tua. Ini istri diberi 1 juta duit jajan, orang tuanya 100.000. Kalau perlu tuh istri 10.000, orang tua 1 juta. Betul, dinarik rezeki pak. Saya banyak santri ini ngelapor pada saya, Mas, saya ini udah kerja ke Malaysia, tapi kenapa sampai sekarang saya rumah pun tak punya, masih ngontrak. Saya tanya, kau masih punya orang tua? Punya mas. Siapa? Cuma sisa emak. Kau kalau kerja orang tua kau datang diberi? Diberi mas. Berapa? 50.000. Berapa bulan kau beri 50.000? Sebulan sekali. Astagfirullahaladzim. Sebulan sekali emak beri 50.000. Sekarang duit kau separuh gaji. Berapa gaji kau penghasilan? Kurang lebih 4 juta. 2 juta berikan orang tua. Akhirnya diikutkan saran. Dulu dia kerja bangunan, sekarang jadi pemborong. Bos, memang betul, udah ada Pak jaminan dari Muhammad. Orang yang menyenangkan orang tua, membahagiakan orang tua, akan diberi rezeki yang banyak, yang melimpah, yang barokah. Mudah-mudahan oleh Allah, kita semua oleh Allah diberikan anak yang soleh solihah, istri kita menjadi istri yang solihah, suami ibu menjadi suami yang soleh, dan mudah-mudahan oleh Allah bencana bala musibah corona ini mudah-mudahan oleh Allah segera dihilangkan dari muka bumi ini, hingga aktivitas kita khususnya umat Islam bisa kembali normal. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini ceramah saya ini, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.